Hey guys, what's up? Selamat datang kembali di Naksir Sneakers. Ya, kita masih ada dalam masa karantina untuk stay at home. Dan di video kali ini gue pengen bahas tips untuk memilih sneaker buat kalian para guard. Jadi basically sebelum kita mulai, gue pengen jelasin dulu sebenarnya kalian bisa pakai sepatu apapun. Mau kalian center pakai sepatu guard, mau kalian point guard pakai sepatu center, whatever it is, sebenarnya nggak masalah sama sekali. Cuma di sepatu itu ada fitur-fitur tertentu yang dapat membantu kalian perform. Jadi itu sebenarnya yang pengen banget gue jelasin ke kalian. Kalau memang sepatu tersebut bisa membantu kalian perform dan spesifikasi dari sepatunya itu dapat membantu kalian, kenapa kalian harus pilih sepatu lain guys? Jadi pendapat gue sih lebih berdasarkan kepada teknologi yang ada pada sepatu tersebut, apakah bisa membantu kalian dalam bermain basket atau enggak. Dan sebenarnya itu nggak terlalu bermasalah atau berfokus pada posisi, tapi menurut gue pribadi seharusnya itu berfokus terhadap playstyle kita masing-masing. Jadi ada playstylenya yang shooters, ada yang suka ngedrive, ada yang suka dribble, isolation, lalu ada yang suka rebound. Jadi lebih ke arah situ guys sebenarnya, bukan dari posisinya masing-masing. Ada center yang bermain kayak guard seperti Giannis, ada yang bahkan point guard yang bisa jadi center seperti Magic Johnson. Jadi itu macam-macam guys. So basically gue adalah guard juga, dan tipikal permainan gue itu adalah gue shooter banget. Gue suka melakukan isolation juga, nggak cuma shooter dan juga isolation. Kalau gue bisa bilang tipikal pemain yang kayak gitu ya mungkin Kobe Bryant, Allen Iverson. Gue suka banget ngelakuin gerakan-gerakan yang model-model kayak gitu guys. Jadi ada beberapa faktor yang gue pentingin banget di sepatu gue. Contohnya yang pertama gue pentingin banget adalah tractionnya. Mau segala posisi, menurut gue pribadi traction itu penting banget. Karena kalau tractionnya itu sudah nggak bekerja dengan baik, mau sebagus apapun sepatu kalian nggak ada gunanya guys. Dan kalau memilih dari segi traction, mungkin menurut gue pribadi kalian harus pahami dulu lapangan yang kalian gunakan saat bermain basket. Jadi ada yang main di lapangan outdoor. Outdoor pun juga dibagi dari beberapa lapangan juga, ada yang kasar, ada yang halus, ada yang karet juga. Jadi kalian harus perhatikan lapangannya, dan atau kalian main di lapangan indoor. Dari lapangan tersebut kalian bisa tentu ini sepatu-sepatu apa yang cocok buat kalian. Nah contohnya kalau di sepatu ini Kobe AD NXT FF, ini adalah sepatu yang menurut gue sebenarnya nyaman banget. Tapi kalau kalian perhatikan tractionnya, ini nggak cocok sama sekali kalau kalian mau gunakan di lapangan basket outdoor, karena ini memang tipis banget. Jadi ini bakalan cepet habis saja, terutama kalau kalian juga bermain di posisi guard, kalian sering dribble, bawa bola, sering layup, fast break, ini bakalan cepet banget kegerus guys. Jadi terutama itu yang harus kalian perhatikan. Mungkin kalian bisa cobain sepatu traction dengan pola yang seperti ini, kayak yang di Kyrie Flytrap 3. Ini menurut gue pribadi merupakan sepatu yang benar-benar dikhususkan untuk outdoor banget, karena pola traction yang digunakan ini beneran tebel banget. Kalian bisa lihat nih, kalian bisa pilih mana yang cocok buat kalian berdasarkan lapangan yang kalian gunakan. Dan by the way, nggak semua rubber SDR itu durable juga. Ada SDR yang tipis kayak di sepatu Air Jordan 34, ada yang tebal kayak di sepatu Kyrie Flytrap ini, dan jadi macam-macam guys. Dan sebenarnya traction itu menurut gue penting banget, bukan masa durabilitasnya juga, tapi untuk memberikan gue stabilitas saat gue bermain. Terutama gue sering banget melakukan stop and a dive, lalu gue sering melakukan pull up jumper. Itu kalau sepatunya licin, atau saat misalnya gue main di lapangan basket indoor terus tractionnya itu licin, gue kehilangan keseimbangan, dan jujur kadang gue kayak kehilangan tenaga juga untuk melakukan kayak pull up jumper. Jadi itu gue nggak suka banget kalau misalnya tractionnya itu udah nggak bekerja. Gue sebagai guard, gue nggak bisa main secara optimal, dan jujur kadang takut juga guys. Gue pengen ngelakuin crossover nggak bisa, mau lari ngedrive nggak bisa juga. Jadi itu menurut gue feeling yang nggak enak banget kalau kalian main basket menggunakan sepatu dengan traction yang bener-bener nggak bisa guys. Oke, next, selain traction ada hal yang gue perhatikan juga. Gue sebagai shooters, gue suka banget sama base yang stabil. Jadi itu bener-bener gue perhatikan banget. Again, gue bisa kasih contoh di sepatu-sepatu Kobe kayak ini, sepatu Kobe AD NXT FF. Kalian bisa lihat ini base-nya menurut gue gede banget dan ini stabil. Yang gue bilang tadi, gue sebagai shooter mendingin banget stabilitas. Jadi traction itu harus oke, dan ada fitur stabilitas yang harus ada pada sepatu ini menurut gue pribadi. Paling nggak saat gue nge-shoot, atau kalau kalian para shooter juga, kalau kalian mendapatkan bola off the screen gitu, karena ini menurut gue membantu banget saat kalian mau nge-shoot, kalian mau elevate, naik gitu.
stabilitas itu penting banget, dan beberapa sepatu juga yang mungkin memiliki fitur-fitur stabilitas kalian bisa juga cari di sepatu-sepatu Adidas saat ini ya. Sepatu Adidas sekarang itu banyak banget yang base-nya cukup lebar, jadi base yang lebar itu dapat membantu kalian dalam memberikan kalian stabilitas. Kalian bisa bandingin aja sama Kyrie Flytrap ini nih. Nah, atau kalian bisa lihat dari sini. Menurut gue base-nya yang ada di sini lebih gede yang ada di sepatu James Harden volume 4 ini guys. Tapi kalau kalian mau sepatu yang seperti Kyrie gini, biasanya ada rounded outsole-nya. Ini sebenarnya berfungsi buat kalian yang lebih shifty, kalian yang handler gitu. Jadi kalian suka melakukan crossover, terus kalian membutuhkan fluiditas di bagian forefoot. Ini sebenarnya membantu banget guys. Dan sebenarnya kayak di sepatu Nike Kyrie 6, gue bisa bilang sepatu itu bukannya nggak stabil guys, tapi lebih fiturnya beda aja. Tapi memang nggak bisa gue bandingkan head to head dengan sepatu kayak sepatu Kobe yang base-nya memang lebar, flat gitu. Tapi itu memang ada fitur tersendiri yang bisa membantu kalian, memberikan kalian fluiditas saat bergerak di lapangan, karena memang sepatu tersebut memiliki rounded outsole. Jadi ada beberapa tipe juga, dari segi setupnya sendiri kalian bisa pilih sesuai selera kalian masing-masing. Nggak ada yang lebih bagus dari yang satunya, tapi memang saling melengkapi menurut gue pribadi. And next, untuk masalah cushion sebenarnya juga terserah kalian suka cushion yang seperti apa, mau cushion yang soft, mau cushion yang responsif, mau cushion yang balance, mau cushion yang standar aja, itu terserah kalian masing-masing. Dan atau kalian suka cushion yang mungkin benar-benar memberikan court feel, contohnya kayak di James Harden Volume 4, cushionnya itu menurut gue benar-benar firm, jadi kalian bisa merasakan court feel. Dan ini sebenarnya juga membantu dalam memberikan kalian stabilitas saat bergerak di lapangan. Jadi kalian bisa menanamkan kaki kalian dengan lebih baik, dan kalian bisa lebih ngerasain courtnya gimana. Dan atau mungkin kalian lebih suka cushion yang benar-benar maksimum cushion banget, contohnya kayak di sepatu Nike Alpha Dunk, ini juga maksimum cushion, yang ini benar-benar eksplosif dan kerasa banget cushionnya di bagian depan. Jelas kalian akan mengorbankan sisi court feel dari sepatunya, tapi kalian dapat mendapatkan impact protection yang jauh lebih banyak untuk sendi-sendi kalian. Itu juga pasti lebih dapat membantu dengan cushion setup yang seperti ini. Kalau gue personally, gue lebih suka cushion setup yang balance, contohnya kayak di sepatu Kobe 5 atau Kyrie 5. Itu menurut gue sedikit lebih balance, atau kayak di Adidas dengan bounce teknologi, menurut gue itu balance banget, masih dapat court feel-nya tapi cushionnya juga ada. Atau di sepatu kayak Kobe di NXT FF, itu juga masih dapat banget balance antara court feel dan juga cushion, gue suka banget. Jadi itu masalah selera aja. Kalau menurut gue pribadi, kalian bisa pilih yang mana yang kalian mau, karena menurut gue pribadi juga sekarang banyak banget brand-brand besar sepatu-sepatu kayak Nike, Adidas, mereka udah nyediain banyak banget cushioning setup yang itu beda-beda tiap sepatunya, jadi kita bisa tentuin apa yang kita suka. Jadi sekian guys, sebenarnya banyak banget yang masih bisa gue share, tapi ya bakalan banyak banget dan gak bakal ada habisnya kalau kita bahas masalah teknologi dari sepatu ini untuk siapa, sepatu itu untuk siapa, nggak ada habisnya. Dan memang banyak banget perdebatan yang muncul dengan konten yang gue buat seperti ini. Pemain ini pakai sepatu yang klasik, pemain ini pakai sepatu yang modern, teknologi ini, teknologi itu. Ya memang guys, tapi menurut gue pribadi, sekali lagi gue bilang, teknologi sepatu itu dibuat untuk membantu kita perform, dan kita tinggal pilih yang mana yang kita suka, yang mana yang benar-benar bisa membantu kita dalam bermain basket. Menurut gue itu aja sih, dan benar-benar simple banget. And by the way, gue minta maaf juga karena footage-nya nggak bisa maksimal, karena memang gue nggak bisa keluar dari rumah, nggak bisa main basket lagi di lapangan yang gue biasa main. And next video sebenarnya banyak banget sepatu yang keren bakal gue bahas. Ada Peak Taiki Underground dari Lou Williams, itu bakal gue bahas. Terus ada Patrobas juga, dan Air Jordan, masih banyak lagi sepatu yang bakal gue bahas. Jadi pastikan kalian stay tune, subscribe, dan nyalain tombol belnya buat konten-konten naksir sneaker yang keren banget. See you next video guys, peace.